itu? Kalau menurut saya berkesan itu di saat saya sudah nge-MC, itu ada penitia yang menyalamkan amplop kepada saya. Itu karena iya Kak, dibilang saya nggak suka dibilang MC kondang tuh emosi sih sebenarnya. Kita kan sudah pakai mic misalnya sambutan ini Bapak si A ini. Ternyata nggak ada gitu loh. Terus? Habis itu ada penitia yang bisik, "Bang, nggak datang Bang," misalnya. Itu rasanya ngompak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Selamat berlibur karena ini merupakan edisi libur dan edisi hari ini kita hadir di channel Fatriani VJ agak sedikit berbeda karena kita akan bicara tentang dunia cuap-cuap, dunia MC, Master of Ceremony atau juga pembawa acara. Ini tidak jauh-jauh lah dari profesi kita ya. Selain kita sering muncul di kamera, tapi kita juga sering muncul di panggung. Ada sosok atau juga seseorang yang selalu, kalau di Kabupaten Pelalawan ini selalu ada di dunia panggung, baik itu sebagai Master of Ceremony atau juga pengisi acara atau menyukseskan suatu acara. Tapi kali ini berkenan beliau atau rekan duet saya ini akan saya wawancarai karena profesinya sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara. Beliau mungkin sudah tidak asing lagi lah kalau di telinga orang-orang Kabupaten Pelalawan ya. Inilah dia Master of Ceremony atau pembawa acara kondang di panggung Kabupaten Pelalawan, Icam Dompas. Tepuk tangan. Oke, Icam Dompas ya. Beliau ini sebetulnya nama panggungnya Icam Dompas, tapi kalau nama asli boleh tahu nggak sih? Kalau nama ijazah itu Samsir. Oh, Samsir. SY pakai Samsir. Oh, SY, Samsir. Samsir. SAG. Jadi orang nggak panggil Sam. Atau pelat namanya Icam. Oh, Icam. Oh, karena Syam tadi. Oh, memang ada sangkut pautnya. Ada. Oh iya, tapi nama itu sangat menjual sebetulnya. Iya, benar. Icam. Dompas itu apa? Dompas itu kampung. Oh, kampung. Jadi saya gandengkan Icam Dompas itu rata-rata yang bawa nama Dompas itu adalah tuahnya gitu. Oh, ada tuah tuahnya. Kampung tuh ke badan gitu kan. Dan kan agak lumayan kalau nama satu ejaan digabung kan agak lumayan cantik untuk dipublikasi. Betul sekali. Ya betul, ada beberapa orang juga tenar di dunia panggung karena membawa ini kampung aslinya ya. Baik, kalau nama sih boleh lah. Kalau hoki di bidang nama itu saya sudah lihat ya banyak karya-karya Icam Dompas ini juga. Tetapi saya ingin mengulik tentang dunia panggung, dunia per-MC-an, Master of Ceremony. Sebenarnya itu menjadi Master of Ceremony atau pembawa acara ini Bang Icam Dompas ini sudah berapa lama? Kalau untuk dunia Master of Ceremony ini berawal kan dari radio nih. Oh, dari radio. Kita bekerja di radio itu di tahun 2002. Ya. 2002, ya. 2002, 2003, 2005. Oh, 2005 ya. 2005 jadi penyiar, terus ya saya lihat kebanyakan dari penyiar ini rata-rata dunianya per-MC-an gitu, ya, MC pasti gitu. Orang bilang pinter ngomong di mikrofon, pinter dong ngomong di panggung gitu. Betul. Ya. Di situ jadi, daya tariknya untuk belajar gitu kan kita ya. Referensinya memang TV-TV, radio-radio luar lihat. Termasuk ibu juga salah satu guru saya waktu itu. Memang awalnya itu di tahun 2005 itu ada festival band waktu itu. Oh, festival band di Pelalawan. Di Pelalawan. Waktu itu masih culun-culunnya lah ya kan. Terus ada rekan juga penyiar kita, kalau boleh disebut namanya boleh Mirani Mauliza itu ngajak saya, "Bang, yuk belajar nge-MC." Kalau Mira waktu itu sudah sering MC gitu kan. Oh, sudah sering MC. Oke. Boleh Mir, belajar, tolong ajarkan, saya bilang ya. Namanya itu pertama di dunia MC, bagaimana gemetarnya gitu kan. Memang kalau kita lihat kan orang gampang kok MC cuma ngomong-ngomong gitu ya kan. Ternyata setelah kita terapkan di lapangan itu buntu, apa yang mau kita bicarakan susah. Jadi untungnya kalau duet saling memenuhi gitu. Antara kawan satu yang lain, kesananya dia lihat kawannya agak
bengong gitu dia bisa ngisi dan kita lahir lagi ide kita dan akhirnya menyatu. Ya betul. Artinya ada komunikasi TikTok antara satu sama yang lain ya. Jadi itu yang membuat kita menghilangkan sedikit grogi lah ya. Betul. Baik, berarti profesi yang sudah cukup lama dibandingkan 2020 sekarang sudah malang melintang di dunia per-MC-an. Alhamdulillah. Ya, dan sejak perdana maju sebagai MC festival band kali itu sampai detik ini masih mendalami profesi tersebut. Alhamdulillah. Baik, nah itu biasanya apa kendala di lapangan dulu? Kendalanya sih sebenarnya banyak. Sebenarnya MC ini adalah untuk kesuksesan suatu acara. Betul sekali. Ya, master of ceremony. Kalau kita lihat dari kata-katanya master tuh ahli misalnya kan. Pasti, ya. Ceremony itu bisa kita kaitkan dengan upacara dalam artian formal dan ada acara formal dan non formal. Betul gitu. sekali. Ya. Atau bisa disebut penata acara. Ya. Kita menata acara atau lebih disebut dengan pewara, pembawa acara. Jadi banyak istilah-istilah. Kalau orang kampung bilangnya protokol. Tuh dia. Padahal itu ilmu yang mempelajari ya, semua ya. protokol. Campur protokol malam ini. Protokol malam ini ya. Kalau kita balik kampung, kita. wah kan biasa kalau di kampung-kampung ada acara muda-mudi, betul. ada potong kue, Betul, misalnya. Siapa ya. protokol malam ini? Kadang karena kita sudah tahu sebenarnya protokol ilmunya, itu beda dengan beda, MC, Master of Ceremony. Kita kadang-kadang ketawa ya namanya. Kita Masih juga diganti. berasal dari kampung, kita tetap memberikan hal-hal terbaik sebenarnya bukan protokol MC, MC atau pembawa acara. Betul sekali. Nah, lupa pula tadi pertanyaan. Kendala yang di lapangan. Kendala. Pasti di lapangan. Atau memang pasti ada ya kendala di lapangan ketika sudah mau MC nih gitu. Kira-kira apa? Mungkin terbebani atau juga banyak permintaan dari panitia. Harus gini loh, harus gini. Pernah nggak sih ngalamin itu? Itu luar biasa banyak. Gitu. Banyak. Ya? Untuk karena kalau di dalam suatu acara ada acara formal dan non formal. Betul. Kalau acara non formal seperti hiburan itu agak kurang bebannya. Ya, betul. Karena diserahkan kepada kita. Kadang-kadang ada konsep yang kita terapkan tidak sesuai di lapangan. Mungkin kurang komunikasi antara panitia barangkali kan. Kehendak panitia demikian misalnya ternyata tidak tercurahkan di waktu acara, itu salah satu. Nah, kalau acara formal bebannya lebih berat sih sebenarnya kalau menurut saya. Antara acara non formal dengan formal bebannya lebih berat di acara formal. Kenapa demikian? Karena acara formal ini kalau kita lihat kan gampang tuh, sudah ada susunan acaranya tuh dari mulai 1 sampai 10 Ibu Pat udah paham lah ya kan. Tapi tidak semudah itu gitu, tidak semudah yang harus kita baca mentah-mentah gitu ya kan. Kalau di segi acara nih ya, lagi di segi acara kita harus konsepkan dulu, kita harus balance-kan dulu antara tema acara dengan acara yang akan bahasa yang akan kita sampaikan. Baik. Apalagi kita di tanah Melayu misalnya dengan pantun. Kita buka dengan pantun, kita harus sesuaikan dengan tema acaranya gitu. Betul. Misalnya kan kalau temanya misalnya ada pengukuhan, masa kita kaitkan dengan acara lain misalnya, kan tidak nyambung pantunnya. Itu juga butuh waktu untuk mengonsepnya, ya barangkali kalau sifatnya mendadak saya rasa kurang profesional. Kita enggak seperti hebat sekali misalnya setengah jam acara bawa acara. Saya sering nolak kalau demikian. Karena bebannya ke kita gitu. Kalau misalnya 30 menit nih, ada beberapa waktu yang lalu memang suruh bawa acara tapi waktunya 1 jam lagi mau acara. Saya nggak bisa gitu, karena risikonya kita. Kenapa? Kalau di acara formal kita menyebut nama-nama, anggaplah itu misalnya ada nama-nama orang-orang penting misalnya. Kalau seandainya namanya salah kita sebut coba, bukan ketua ketua panitianya yang disalahkan, dan MC-nya yang disalahkan. Jadi kita harus memang betul-betul tata bahasanya kita buat, rangkaian dari satu acara ke acara itu untuk menyambungnya harus juga ada pengantarnya. Pengantar. Jadi untuk orang menikmatinya itu enak gitu. Selain mungkin suara juga salah satu dominan untuk nge-MC, tapi ya tata bahasa, tutur, perilaku, gestur tubuh juga, pembawaan cara kita itu juga
bagian penting dalam dunia per-MC-an. Oke, baik. Berarti kendala di lapangan itu seharusnya itu harus pakai gladi ya, Bang? Itu yang harusnya paling karena mana yang kurang kurang dalam persiapan bisa. Tapi itu kan kalau acara-acara resmi pasti kita pakai gladi. Tapi terkadang nih pernah nggak mengalami dia acara resmi banget gitu. Tiba-tiba ada beberapa narasumber mungkin sambutan dan sebagainya tidak ada di rundown acara yang sudah dikasih itu tidak ada. Kemudian diganti sama yang lain. Tapi ngasih taunya itu pada saat kita ngobrol bicara di mikrofon di panggung tiba-tiba ada yang nyela misalnya kan, ganti nama orangnya bukan ini gitu. Pernah nggak sih ngalami hal-hal yang sebegitunya gitu? Pernah. Oh pernah? Itu gimana saya mensiasati? Atau langsung Allahu Akbar gitu? Ya emosi sih sebenarnya. Kita kan sudah pakai mic misalnya sambutan ini Bapak si A. Ternyata nggak ada gitu loh. Terus? Habis itu ada penitia yang bisik, Bang nggak datang Bang misalnya. Itu rasanya ngompak gitu kan. Kenapa nggak bilang? Padahal kita sudah gitu? Ini sudah tanya. Jadi kalau saya nge-MC sebelum acara itu biasa 30 menit saya sudah datang di tempat. Kadang-kadang saya duduk dulu, saya lihat dulu kira-kira siapa yang datang. Baik. Itu salah satu tip untuk mental kita sebenarnya. Persiapan mental. Jadi beda kalau seandainya kita datangnya 10 menit sebelum acara, orang udah penuh di kursi, kita baru muncul, itu beda. Waduh. Dengan kita memang itu di awal-awal dulu ya. Jadi kalau kita datang dulu, Bapak itu datang. Kita sudah mempersiapkan mental kita, Bapak itu yang datang. Baik. Bapak itu yang datang. Jadi nervousnya itu agak kurang. Baik. Nah, kalau sekarang udah agak lumayan karena sudah biasa mungkin dan konsepnya sudah kita buat. Konsepnya kita sudah ada senjata. Jadi senjatanya sudah kita bawa. Jadi datang 10 menit sebelum acara dimulai pun kita masih santai. Itu tetap kita konfirmasi ke panitia, Bang. Survei ini doa sudah hadir orangnya, sini orang hadir semuanya sampai urutan terakhir. Di situ nanti kalau ada perubahan. Iya, pernah pecah konsentrasi nggak? Ini lagi yang terhormat, misalnya nih Gubernur Riau tiba-tiba ada yang warawiri balik ke belakang terus yang bersuara gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Oh pernah. Kelemahan kita di tempat kita contoh sebenarnya kayak gitu. Oh iya. Nah biasanya gimana sih cara mensiasatinya? Karena kalau saya pribadi kan pasti ngerasa jengkel gitu, maksudnya kita takut salah sebut, misalnya forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir pada saat ini bisa mau nyebut nama tiba-tiba orang bolak-balik gitu di belakang kita terus ngobrol-ngobrol di belakang kita. Karena kan ada juga kan pengaman acara, tapi terkadang mereka tidak tahu bahwa ketika kita ketika beliau itu bolak-balik baik itu di belakang maupun di depan kita itu merusak konsentrasi kan. Betul. Biasanya seperti apa cara gitu? Ada yang lalu lalang misalnya kan, terus panitia sudah ngasih kode mulai. Saya sebenarnya tidak mau untuk memulai dulu. Oh ya. Jadi biar aja lah dulu. Tapi kalau konsep saya kalau seandainya saya sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya udah mulai itu. Kalau orang sudah trap, kita bius mereka dengan suara pertama, mereka akan memperhatikan kita, itu kita sudah membawa mereka gitu. Tapi kalau seandainya kita Assalamualaikum, orang masih lalu lalang, berarti dia belum terbius dengan suara kita. Saya kunci kayak itu. Jadi saya tengok dulu, misalnya panitia kode mulai, Bang. Saya belum mau mulai kalau yang ada lalu lalang. Ada agak sejenak, baru saya untuk mikrofonnya untuk awal pertama yang bagus harus memukau gitu. Harus memukau. Jadi orang langsung perhatikan, berarti acara mulai. Itu yang tegak yang tegak atau yang jalan dia akan duduk. Ternyata acara akan mulai. Tapi kalau seandainya di awal kita masih santai-santai saja, udah pasti ya. Itu kita agak susah untuk membawa audien untuk mendengarkan suara kita. Baik. Kalau cerita tentang itu saya pikir itu adalah jam terbang sebenarnya. Jam terbang. Tadi sendiri dari Bang Icam pribadi merasakan gak sih pertama dulu tahun 2005 itu nge-MC festival band dengan yang sekarang jauh nggak perubahan dari segi kualitas suara? Kalau suara jauh kualitasnya dan kita juga harus belajar gitu kan. Memang dulu pernah ikut teater, jadi manfaatnya untuk ke suara gitu kan, untuk teater. Tapi kalau dia bilang tadi Bang Icam bilang tidak, saya akan jawabkan iya, karena jauh perubahannya. Ini belajar dari mana sih sebetulnya selain dari dunia tarik suara, dunia panggung dari teater. Karena jujur dulu Bang Icam tuh nggak gitu-gitu amat suaranya gitu, sering nyoba gitu, cek gitu, 1, 2 gitu, sering nggak sih? Saya kalau
untuk MC, Ya? kalau untuk MC ini tip ataupun untuk diri saya sendiri ya. Saya sering ke belakang, saya tarik napas, terus saya baca Al-Fatihah gitu. Oh gitu. Ya. Oh itu ya, itu Tarik tips napas, ya tips saya akan tips. akan itu sering saya lakukan di sela-sela orang ramai, tapi saya mengambil waktu sedikit untuk menenangkan diri saya. Saya udah tahu orang yang datang siapa, saya ke belakang dulu sebelum saya tarik napas, ditahan, saya hembus. Terus saya sering ini, gitu. Oh ya, saya, mana yang jadi dia, dia kalau kita nggak biasa dia akan batuk. Dia akan batuk. Jadi itu dia mengeluarkan yang masih tersangkut di sini. Lendir, segala macam. Tapi kalau bisa jangan makan jengkol gitu kan. Atau makan petai. Jadi makanya kita sering saya sering gitu kalau untuk MC. Kadang-kadang saya muntah. Kadang saya muntah, tapi setelah muntah itu saya enak nanti di mikrofon itu udah lega. Baik, berarti kuncinya Bang Icam itu perubahannya suaranya bright, salah satunya adalah sering bilang ingat jangan makan jengkol. Dia yang terakhirnya. Tidak semua orang bisa. Yang itu. Walaupun dia kecil. Yang kecilnya itu yang berharganya. Dia akan mengeluarkan. Kalau nggak biasa nanti dia muntah. Muntah dia. Baik, berarti itu harus belajar juga latihan. Harus belajar, apalagi kalau mandi. Kalau mandi ada bak mandi, cebur aja langsung gitu. Itu salah satu untuk teknik vokal. Teknik vokal. Ya. Itu udah berapa lama sih di siap mandi, setelah mandi pokok asal mau mandi saya gitu dulu. Berarti memang banyak manfaatnya lah. Banyak manfaat untuk jadi suara. Profesi MC ini bukan hanya profesi kebetulan waktu itu diajak, awalnya juga dari penyiar radio dan sebagainya macamnya gitu. Di mana sih pertama kali, maksudnya tuh profesi MC ini selain sudah lama, ini ada nggak sih keilmuan khusus untuk mempelajarinya kemarin, atau memang otodidak gitu, monoton, atau memang karena diajak nih sama Mirani Moliza, atau memang Bang Icam sendiri jatuh cinta setelah MC perdana sukses waktu festival band, atau gimana sebetulnya? Sebenarnya selain kita banyak kawan ya, karena kalau MC itu orang pasti kenal ya Abang MC. Wih, MC kondang bukan MC kandang saya bilang. Kita masih tetap nggak suka dibilang, saya nggak suka dibilang MC kondang tuh, saya nggak. Rasanya ilmunya masih kurang, masih banyak yang di atas kita. Tapi begitulah, kita tetap mencari. Nah, memang di awal saya diajak, abis itu kan nggak sebatas itu gitu. Kita juga harus melihat referensi. Memang ada juga kemarin pelatihan. Ada. Pelatihan baik itu dari dinas, juga ada pelatihan beberapa kali itu. Salah satunya Ibu MC Master kita, Ibu Lovina gitu, yang akan mengajari kita gitu kan. Betul. Dari situ belajarnya, ilmunya dapatnya dari situ. Memang saya rasa memang MC formal ini memang sulit dibandingkan MC non formal. Kalau misalnya festival itu enak bawanya. Kita bebas gitu kan. Tapi kalau acara formal memang butuh tata bahasa, memang tutup keseriusan untuk beda ya, formal upacara bendera beda dengan formal. Beda sekali. Baik, selama di Kabupaten Pelalawan, waktu membawa acara apakah yang paling berkesan di Pelalawan loh, di Pelalawan. Kalau di luar makan kita lebih sering ini ya, boleh bersifat hiburan gitu kan, dimana tidak ada kita siap pakai gitu. Tapi untuk Pelalawan kan acara-acara sini banyak loh. Berkesannya di bidang apa nih? Apa aja yang berkesan, mungkin kalau persiapannya menurut cukup saya, lama gitu. Kalau menurut saya berkesan itu di saat saya sudah di nge-MC, itu ada panitia yang menyalamkan amplop kepada saya. Itu karena itu yang jadi sebagus apapun acara menurut saya, karena itu adalah kebutuhan satu, dan itu skill profesi. Bukan skill profesi ya. Berarti itu yang paling berkesan. Jadi sekecil apapun dia acara, walaupun ulang tahun anak-anak, Bang makasih banyak ya Bang udah bantu. Itu luar biasa dengan acara yang megah. Tapi ya maaf cakap ya, ini maaf cakap kalau bahasa Melayu. Ya. Jadi gini, ada misalnya suatu acara, dia butuh kita untuk MC. Wah, setiap hari nelpon Bang, tolong Bang. Tapi setelah upacara itu melupakan kita. Itu yang kenanya di situ, di batin tuh kena. Tapi ya karena kita sudah biasa dengan hal-hal itu, ya kita santai saja. Ya, kalau ada rezeki ya rezeki kita. Kalau nggak ada ya udah. Sudah kayak mentradisi ya orangnya. Sudah. Jadi ada yang paling berkesan ketika acara tersebut sukses, ada yang memberikan penghargaan bukan hanya ucapan terima kasih, juga ada amplop gitu. Ada memang seberapa sering sih yang kayak gitu, yang menghargai seperti itu?
Jarang. Kalau jarang untuk tempat kita bukan kita memang jarang karena ya barangkali pun kita orangnya enak-enak saja gitu kan, enjoy. tidak terlalu enjoy, tidak terlalu ke. Tapi kalau kawan-kawan di tempat lain, mereka sudah memastikan itu duluan. Seperti kawan-kawan di Pekanbaru, mereka mainnya per jam loh Pak. Misalnya 1 jam mereka bayarnya 500.000 misalnya. Ada yang sampai 1 jutaan. Nah, kalau acara jam 8 sampai jam 10 mereka nggak pokok jam 8 acara jam 8 sampai jam 10 itu jam berjalan berarti 3 jam walaupun dia tidak ngomong. Itu profesional kerja. Pernah saya konfirmasi atau konsul gini lah dengan kawan-kawan yang di dunia MC tempat lain. Dia bilang, "Loh, Bang, kok murah kali?" gitu ya kan. Jadi, Mbak berapa deh, Bang? Saya di sini 500.000 1 jam, Bang. Jadi kalau acaranya jam 8 malam sampai jam 10 berarti berapa jam, Bang? 3 jam udah 1.500.000 kan? Mak, bilang kan, Ria, bilang. Kalau di sana ya begitulah saya bilang. Mau seharian. Mau seharian, mau sampai ibu-ibu mulutnya kan. Baik, kita tidak boleh punya harga jual di situ kan sebetulnya. Karena di tempat kita belum bisa demikian. Ya, sebab kalau ada demikian akan lari ke saya. Lari ke saya. Ya, betul. Ya, itu karena terasa ya. Terasa. Baik, tempat kita belum terlalu besar untuk kalau seperti kota-kota besar mungkin masih bisa kita lakukan hal-hal demikian. Tapi kalau di tempat kita belum bisa kita terapkan hal. Masih hubungan teman, masih ya namanya ini kita masih, hidup. Masih lingkungan kita, masih keluarga, masih juga kita bersaudara, berteman dan bersahabat banyak di sini. Jadi nggak bisa kita melakukan demikian. Tapi ada juga Bang kendala ketika tadi mengatakan selesai acara mereka mengucapkan terima kasih tidak meninggalkan amplop. Ada karena yang booking kita ini kebanyakan adalah lembaga-lembaga resmi. Jadi untuk mengeluarkan sekian uang kan butuh permintaan terlebih dahulu kan sebenarnya. Tapi kalaupun itu tidak ada, minimal ada ucapan terima kasih lah ya. Terima kasih ya sudah sukses. Itu sudah membesarkan hati. Tapi saya juga sudah biasa dengan hal-hal demikian. Dalam artian saya berprinsip gini, rezeki itu bukan hanya duit. Rezeki itu bukan hanya uang tapi kenalan. Relasi dengan kawan-kawan yang lain itu yang paling penting. Ya, tapi namanya kalau seandainya kalau kita boleh curhat itu adalah di luar pekerjaan kita yang inti itu tidak semua orang yang tahu. Makanya di awal saya bilang, saya lihat enak, gampang ya MC. Tapi setelah saya coba itu semuanya gemetar gitu. Enggak segampang apa yang kita pikirkan di lapangan. Alah gampang cuma gitu-gitu aja kok. Kan ada yang bilang, "Alah cuma itu aja gampang kok." Masa nggak bisa? Tapi cobalah gitu kan. Tapi cobalah gitu. Sampai detik ini masih gemetaran, masih ada grogi. Masih tetap gemetar, tapi tetap menghilangkan itu saya dengan tarik napas. Baik. Ada tipsnya ya. Ada tipsnya dengan mikrofon yang saya perbaiki sampai kaki-kaki mikrofon itu juga ada aturannya gitu. Baik. Kalau saya kan ada tiga nih kakinya tuh. Jadi kalau saya itu sering dia yang mengangkang boleh besar itu ya. ngangkang itu ke kaki kita. Nggak boleh yang ininya ke sini. Kadang-kadang kita grogi tersepak mic-nya ke kemana. Itu salah satu. Jadi kalau seandainya yang buat acara, saya dulu perbaiki tiang mic-nya dulu, kita coba dulu kekuatan mikrofonnya, baru udah standby nih. Gitu. Sampai segitu banget sampai segitu harus sehingga bisa menghilangkan rasa grogi. Baik. Ini kalau tadi ada acara itu hiburan formal non formal semi-resmi dan sebagainya. Ini Bang Icam udah ini mengambil seluruh jenis acara atau acara tertentu saja atau include semuanya, mau acara pantun, mau acara adat, mau acara gimana diambil diborong semua sehingga orang mengatakan MC kondang nih gitu, atau memang di sini memang bukan bibitnya itu sendiri belum banyak lahir di dunia panggung ya. Kalau yang MC sih banyak, cuman kan ingat MC kan nggak boleh sur sendiri kan, ada ya kalau orang baru-baru sekarang kan sur sendiri di dunia panggung, dia nggak mikir audiensnya atau penontonnya kan gitu. Nah Bang Icam sering ngambil nggak sih jenis-jenis? Kalau saya kan misalnya kalau ada acara adat tertentu saya tidak ambil, misalnya adat yang tidak saya kuasai. Tapi karena saya berasal dari orang Melayu, semua problem kalau acara Melayu. Nah Bang Icam sendiri apa sih, semua lingkup acara atau apa? Kalau sejauh ini seperti yang ada acara kayaknya semua gitu. Semua kegiatan yang makanya kita harus pelajari dulu. Misalnya ada yang Bang besok bisa bikin acara, kita tanya dulu acaranya apa. Makanya kita tanya dulu. Kalau seandainya saya buntu nggak dapat salah satu gurunya Pak El Residi Albi dulu. Mereka juga senior MC senior di Pelalawan ini, saya sering konsultasi sama beliau tentang acara. Walaupun mungkin acara itu belum pernah, tapi kita harus belajar, harus tahu gitu kan. Tidak, nggak bisa kita sebut dengan master of ceremony gitu kan. Jadi harus semua kalangan acara, karena kita yang menentukan acara gitu. Tapi memang pernah saya satu acara yang nggak makan siang gitu sampai sore.
Acaranya Kenapa? stres gitu. Oh ya? Karena kita belum pernah Ini baru atau yang ada lama, ada beberapa sudah tahun lagi. yang lalu gitu. Kenapa? Mesti ada sesuatu. Kalau rapat paripurna beda kan? Dia iya. punya 2 moderator, maksudnya kita dan ada moderator Toko Baik, Palu misalnya. kita sebagai pengantar. Iya, saya masih baru di situ waktu itu. Masih waktu itu. maksudnya acaranya masih saya pelajari saat itu. Mana acara sampai memikirkan itu nggak makan gitu. Nggak makan. Bisa nggak ya? Bisa nggak? Itu nggak makan. Gitu. Jadi sekarang sudah jadi pelajaran ya. Sudah belajar. Ternyata begini. Ternyata begini. Jadi berlika-liku yang dihadapi. Jadi untuk menjadi master of ceremony seorang Icam Dompas sampai pada detik ini yang orang bilang suaranya menggema kalau di dalam gedung dan sebagainya, itu melewati proses yang cukup panjang ya. Dari acara hiburan, formal resmi dan lain sebagainya. Kemudian dengan kendala-kendala di lapangan gitu kan. Keluh kesah itu apa sih sebetulnya yang rasanya apa ya selama jadi MC ini saya sedihnya di sini gitu. Apa pasti ada dong kalau ya ini kan profesi loh gitu kan. Ada sih rasanya yang menggelitik yang sampai saat ini merasa ada apa khusus lah, catatan khusus, bukan dendam khusus tapi catatan khusus yang bikin kita tuh sedih, kadang-kadang mengeluarkan air mata selama menjalani profesi MC. Apa sih Bang Icam? Pasti saya yakin sekali karena kita kan berbeda dengan seorang penyanyi ya. Kita ini muncul sebagai bukan hanya pengisi acara tapi pembawa acara ini yang betul-betul dominan menyukseskan. Penentu acara. Penentu. Ini mau sukses atau tidak sih gitu kan? Tergantung kita gitu. Tergantung kita. Nah, sebetulnya apa sih selama menjadi master of ceremony ini pasti ada keluh kesah dong. Keluh kesah saya itu ada penghargaannya agak kurang gitu. Penghargaan yang punya acara tuh kepada MC itu ya dianggap MC ini hanya sebagai apalah gitu. Sebagai biasa saja. Padahal kita di luar daripada itu ya, kita perjuangan cukup berat Pak. Tahu saya punya anak misalnya kan. Ini Gladi nih misalnya. Oke, kalau berkali-kali ya. Berkali-kali misalnya Gladi nih. Sementara misalnya di rumah kita nggak ada, macam saya masih punya anak kecil gitu yang harus saya tinggalkan. Oke, kalau saya saat itu ada kakak-kakaknya yang nggak belajar. Bayangkan kalau seandainya dia nggak ada yang jaga, saya sampai titip ke tetangga untuk mensukseskan acara. Tapi kan ini karena acaranya harus kita publikasi, sampai sedemikiannya gitu loh. Sampai sedemikian, pernah pulang rumah mandi langsung pergi lagi gitu kan. Begitulah bagaimana kita mau mensukseskan acara yang itu sebenarnya curhatan hati, tapi itu bagaimana kita bisa mensukseskan acara. Kita bertanggung jawab dengan acara. Banyak yang kalau itu banyak saya jumpai dengan meninggalkan seharusnya kalau ditinggalkan risikonya tinggi. Tapi bagaimana kita namanya pekerjaan kan gitu. Kita pekerjaan. Banyak kegiatan. Cek Bang, datang Bang, jam 2 apa nih? Misalnya gitu, Gladi nih. Sementara kita di rumah misalnya masih ada anak yang kita jaga. Bagaimana coba? Nggak mungkin kan kita bawa anak terus itu akan merepotkan pekerjaan. Maka kalau sisi lainnya kita ambil ke dunia MC, begitulah perjuangan kita bagaimana acaranya sukses gitu. Makanya kita akan nyesal kalau siap acara, Bang makasih Bang, nggak ada kadang-kadang gitu. Dan saya prinsipnya kalau bu acara itu udah siap, saya tengok duduk ngerokok sebatang misalnya gitu, udah. Itu kode sebetulnya. Kode sebenarnya. Saya kalau nggak ada udah saya pergi. Saya nggak mau yang apa Bang, bukan bersin. Nanti kita susah juga bilangnya, kita bilang amplop nanti dibilang MC matre gitu kan. Tapi tidak semua. Jadi ada juga yang langsung misalnya yang di dalam acaranya dia yang tertinggi memberikan pujian kepada kita. Itu ada juga. Ada beberapa kali yang memberikan. Kalau tidak langsung dibilang di sambutannya, kalau tidak ada MC acara kita tidak akan. Saya juga di luar yang itu juga ada penghargaan kepada kita gitu kan. Betul. Baik, berarti masih banyak jasa pemakai kita, bahwa pemakai atau apa sih ya yang mesanin kita lah ya, vendor yang mesanin kita bahwa kurang menyadari lah kurang menyadari arti keberadaan kita sebagai MC ini sebagai penyukses acara. Ini yang utama sebetulnya, tonggak utama betul. Nah, Uja apa nggak sih himbauan khusus gitu, harapan khusus? Himbauan? Harapan khusus kepada yang pemakai jasa kita ke depan. Saya rasa dari
dialog kita ini kawan-kawan yang dengar saya rasa udah tahu, paham udah lah paham. ya. Jadi Ini memang kita berat kalau kita menyampaikan himbauan tolong gitu akan maksudnya nggak sanggup gitu kan. Nggak sanggup. Karena pada tapi prinsipnya kita di sini itu adalah saudara gitu. Walaupun betul. tidak ada hubungan darah, melalui itu mungkin kita nggak jadi kenal. Betul. Makanya saya bilang rezeki itu bukan hanya duit, tapi melalui persahabatan, kenal Teman-teman relasi. yang baru, ya kan? Relasi Tapi yang juga baru. dengan catatan itu adalah pekerjaan skill, tidak semua orang yang tahu tentang itu. Baik. Dan ini juga kita sampaikan Bray bahwa untuk menjadi MC ini untuk pelatihan, seminar segala macam itu bayaran cukup tinggi. Cukup tinggi, bukan? Karena Itu itu skill ada yang ilmu. mengeluarkan uang sendiri kan Iya, gitu. saya juga termasuk orang yang mengeluarkan. Jadi artinya apa? Jika pengen mendapatkan kualitas bagus di atas panggung, ya persiapan kita bukan hanya cuman kertas saja, tapi ilmu yang kita dapat ini dari referensi beberapa orang yang luar biasa ya Bang ya. Pak mungkin tahu Sudah. kalau kita bikin acara formal misalnya sampai jauh malam, kita membuat konsep, tentu itu butuh waktu, butuh kopi, tentu uang dulunya yang kita keluarkan dulu, itu udah yang pasti. terus kan ibu yang bayar. Jadi kan kita harus konsepkan dulu beberapa pantun, Iya, belum karena pantun-pantun yang kita siapkan yang untuk yang secara mendadak yang minta misalnya. karena kita bagus dibilang kita ini serba bisa kan. Karena waktu pada saat kita menyampaikan acara tersebut pantunnya bagus, tiba-tiba nanti ada yang mau ngasih sambutan minta gitu. Minta. Nah itu stres kita juga luar biasa. Stres luar biasa. Tapi dengan stres itu akan lahir juga kalau menurut akan lahir ide-ide yang cemerlang gitu. Cemerlang, ilmu-ilmunya juga keluar. Ini kan adalah skill sebetulnya ya. Karena keahlian dan pasti punya pesan Bang buat para pemula Bang. Apa Bang nih buat newcomers, buat teman-teman rekan-rekan MC. Karena memang ini cukup mengkhawatirkan. Kadang-kadang mereka begini, asal mereka tampil aja deh gitu. Nanti mereka tidak mau dihina, dibandingkan dengan kita. Mereka tidak mau. Tapi mereka belajar juga nggak mau. Ada kan membawa acara yang kalau saya pikir sih sur sendiri gitu loh. Karena di atas panggung dia sibuk aja nyerocos sementara orang audiens penonton Oper. ada over ya. Saya pikir ini karena ada beberapa kali juga di Kabupaten Pelalawan. Dan karena saya bukan juga master atau guru besarnya ya, paling saya katakan kalau tampil di panggung itu lihat dulu kiri kanan, dia kan lihat dulu kiri kanan depan belakang. Tujuannya apa? Kita menguasai penonton kita siapa, audiens kita siapa. Kan ada kata-kata yang tak pantas dikeluarkan selaku anak muda karena di depan penontonnya mungkin udah tua yang perlu kita hormati kan. Saya jadi belajar nih Bang Icam ketika Bang Icam menyebutkan Sultan Pelalawan, Sultan Kerajaan Pelalawan, itu kayaknya Bang Icam betul-betul bukan hanya tunduk atau juga tajuk atau juga penghormatannya beda kan? Beda. Nah itu apa yang melatar belakangnya Abang mengatakan ini emang ada orang tertentu ya gitu, atau bupati, gubernur atau apa? Tapi saya tengok bupati, gubernur ya Bang Icam tetap seperti biasa yang saya hormati, Bupati Kabupaten Pelalawan, Bapak Haji Muhammad Aris atau gubernur ya begini. Tapi ketika menyebutkan Sultan Kerajaan Pelalawan, apa sebenarnya yang melatar belakangi hal-hal tersebut? Karena dia kan adalah yang nampak di mata kita adalah pewaris gitu kan, pewaris keturunan. Jadi memang maksudnya harus memang dihormati gitu loh. Memang harus dihormati. Saya pernah selama ini saya dulu nggak pernah kenal dengan Sultan. Waktu itu ada acara di masjid, ada orang tua yang membisikkan ke saya gitu. Dia bilang, "Nak, kamu tahu nggak Bapak?" "Nggak tahu Pak," saya bilang. "Itulah dia Sultan Pelalawan." Jadi dengan saya langsung merinding, astagfirullahaladzim. Saya langsung merangkak, saya langsung. Jadi kalau ketemu beliau, saya nggak salam itu rasanya nggak sah gitu saya rasa. Diri saya tuh rasanya gimana gitu, belum sampai lah kalau saatnya kita mau ke Pekanbaru masih di Sekijang kalau belum salam sama beliau gitu. Baik. Jadi ada punya artis. Saya pun nggak tahu orang tua tuh yang bilang demikian itu di masjidnya setelah acara gitu kan. Nah, baru dia bilang, "Kamu nak tahu nggak Bapak?" "Nggak tahu Pak," saya bilang. "Dia adalah Sultan." Langsung terkejut kan. Baik. Kita kan ada pembeda ya. Ini master masih balik ke dunia master seremoni memang ada perbedaan ya. Dalam penyebutan, dalam apa gitu. Atau itu pribadi aja atau pribadi aja saya rasa. Tapi ya mungkin ada aura-aura yang lain gitu ya kan. Baik. Yang menguatkan kita ke situ gitu. Kita pun tidak tahu gitu kan. Tapi yang asal kita sebut itu kesannya beda. Baik. Kan? Ini untuk generasi muda maksudnya biar mereka tahu ada pembeda ketika kita berbicara kepada
di panggung itu, di depan itu adalah orang tua. Pasti ada kan, tidak sama rata, tidak pukul rata misalnya gitu. Ada yang kita tuakan, ada yang sama. Itu sangat perlu. Itu bukan hanya di dunia MC tapi dalam keseharian adab sopan santun itu adalah, saya rasa itu sudah diajarkan orang tua dari kecil barangkali ya. Adab dan sopan santun itu memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Kita banyak yang remaja-remaja yang sangat kita kesalkan dengan yang di atas dia kayak kawan aja. Iya benar. Nah, makanya saya kalau jumpa di pasar, misalnya ada orang yang saya kenal, Bu, sehat Bu, tetap saya gimana ya? Itulah namanya adab. Adab. Jadi kalau kita bilang dia sehat Bu, itu kan sudah sedekah. Maksudnya, wah, udah membesarkan hati dia. Sehat, Cam, apa kabar? Sehat Bu, gitu. Berarti punya nggak sih harapan kepada atau ke depan Mbak Incam itu apa sih yang ingin dilakukan? Karena kan kalau di dunia MC ini ada hal yang menantang adrenalin yang ingin apa sih yang belum kesampaian gitu loh di dunia MC ini, apa yang belum kesampaian? Saya pengen menjadi MC-nya. Kayaknya kalau presiden belum kita ya. Kalau menteri udah kali ya. Anaknya. Saya masih penasaran ke ini host TV gitu. Host TV. Ya, kalau Pelalawan ada TV, kita jadi hostnya. Masih penasarannya di bidang itu. Tapi kalau untuk memacu apa tadi? Adrenalin. Saya juga pernah di Jakarta untuk peluncuran buku. Di Taman Ismail Marzuki saya juga pernah jadi MC di sana. Itu suatu penghargaan yang luar biasa. Memang tiket pesawat ditanggung, hotel ditanggung, kita cuma MC di Taman Ismail Marzuki. Itu rasanya luar biasa ya, nggak dibayar yang dihadiri oleh itu adalah suatu pencapaian. Maksudnya dengan kita sering MC, ada yang membawa kita, pokok saya tanggung tiket pesawat, hotel semua, pokok tinggal MC. Wow. Siapa yang nggak mau kan? Mungkin di balik kesusahan tadi juga ada juga ya keberkahan yang diberikan kepada kita. Itu saya bilang tidak semuanya. Ada juga amplopnya double misalnya. Sering juga ada beberapa kegiatan double gitu. Target ke depan apa yang ingin ini? Kan udah MC di TMII sudah pernah tampil di panggung-panggung hiburan baik itu di Provinsi Riau, di beberapa kabupaten kota sudah pernah hadir. Ada target ke depan kah? Mungkin tampil. Ya, saya masih penasarannya gitu. Penasarannya jadi host TV misalnya, karena kalau di lokal kita nih ada televisi, saya pingin jadi hostnya. Insyaallah gitu. Jadi host TV-nya gitu kan. Cita-citanya belum kesampaian, hanya mau jadi host TV itu. Masih juga ya dunia panggung, masih dunia panggung. Dan lebih ini dalam segi retorika dalam MC gitu. Makanya saya banyak tengok. Memang nggak terlalu lebay-lebay sih, kalau yang sudah profesional kan tidak biasa saja. Contoh boleh kita kasih contoh upacara bendera kayak gitu kan, terlalu nggak perlu dinyanyikan kan, biasa aja gitu, nggak perlu dinyanyikan, nggak perlu berliuk-liuk. Ternyata benar Bray, jadi untuk menjadi MC itu nggak mesti. Tapi kemarin MC ada juga Istana Negara yang mesti beda kali. Beda mungkin tergantung acara. Mungkin ada juga bawaannya memang seperti itu. Tapi saya pernah di waktu MC, waktu gladi dibilang bapak-bapak juga, saya suka kamu nggak terlalu begitu katanya. Maksudnya kamu tuh biasa saja, tapi cara pengucapannya pas. Istilahnya pos-posnya tuh kata-katanya pas katanya. Saya sukanya di situ katanya. Oh gitu Pak ya. Pernah saya bikin kayak gitu kan. Karena acaranya agak di kampung-kampung saya bikin, karena kita harus juga mengikuti pasaran kampung. Maksudnya gini loh. Karena di kampung itu kan sering mendayu-dayu gitu. Kita coba biar masuk ke mereka gitu. Nggak usah macam itu kata bapak tuh. Ya seperti kau biasa. Gitu. Seperti kau biasa. Oke Pak, saya bilang. Artinya tarikan pertamanya ketika Bismillah dan Assalamualaikum sebagai pembukaan itu harus bagus. Baru hipnotis namanya. Hipnotis stop orang tuh kita. Udah kalau sudah kita bisa mengambil perhatian para audien kita, insya Allah sampai acara terakhir bisa kita. Baik, jadi bahagia dong menjadi profesi sebagai Alhamdulillah MC. Cukup bahagia. Juga belajar dari Bu Pat kan, pengalaman-pengalamannya gitu kan. Sering rekan duet kita ya. Alhamdulillah masih tetap dipercaya di sini ya kan. Amin. Dan kita juga berharap nih, punya harapan khusus tadi ya buat generasi muda ke depan. Karena kalau acara kata Bang Icam pengen jadi host TV.
Ini harapan ke depan. Untuk harapan ke depan ke Ya, generasi kita, muda maksudnya generasi untuk muda dan yang mau kita belajar mau untuk belajar. MC. Yang jelas jam terbang kalau seandainya dipercayakan kepada kita untuk membawa suatu acara, kita harus memang betul-betul pelajari. Jangan bilang aku sanggup, aku bisa. Pelajari dulu. Karena di lapangan tidak sesuai kadang dengan apa yang kita mau, tidak sesuai di lapangan. Itu yang perlu kepintaran, kecerdasan, wawasan yang luas untuk bisa memecahkan masalah yang kita temui di lapangan. Banyak yang saya pun dimarah-marah, dimaki-maki juga pernah gitu kan. Tapi hati walaupun kita orang Melayu nggak boleh meraju. Iya, itu pelajaran betul. Ya. Iya, tapi perlu juga catatan seniman ini memang hatinya itu setipis kulit bawang. Betul. Jadi gampang tersinggung tapi dia gampang lagi bisa membuka pikirannya lebar lagi. Oh ya. Artinya bisa membujuk hati kembali. Tidak mesti harus cut selesai, nggak ada seperti itu ya. Jadi bahagia dong ya untuk menjalani. Bahagia sekali gitu ya kan, lumayan kan. Ya, dapat uang, rezeki bukan hanya uang, dapat teman, dapat relasi, rekan bisnis, rekan-rekan untuk kalau kita pergi kemana saja sudah dikenal banyak orang sudah. Betul, pasti. Alhamdulillah. Kedepan mau nggak sih menjadi, kalau dibilang master of ceremony, jadi mau jadi guru bagi generasi muda lain, mau berbagi ilmu? Mau sebenarnya yang itu yang belum pernah kita lakukan. Anggaplah kita berdua misalnya bikin kelas untuk anak-anak SMP misalnya. Itu seharusnya peluang untuk memberikan ilmu kepada teman-teman yang mau belajar tertarik di dunia MC. Mungkin kapasitasnya 20 orang. Misal dengan apa yang pernah kita punya, kita berbagi. Mungkin itu tidak berbentuk tulisan, tapi ya pengalaman yang kita ceritakan ini juga bisa menjadikan gini ya Bang. Mungkin juga kita punya catatan-catatan apa sih MC itu apa saja kegiatannya, apa aja yang harus dilakukan kan gitu. Ada sebenarnya perlu browsing di Google kan bisa. Tapi jam terbang itu tidak ada di Google kan. Betul sekali. Baik Bang Icam, selama menjalani profesi sebagai MC, apa yang sudah didapat? Maksudnya? Apa yang sudah didapat? Bahagia kan dengan MC? Bahagia. Menjanjikankah? Kita di hampir setengah jam lebih, apakah menjanjikan? Ini saya bilang itu kan salah satu karya dan karya juga menghasilkan uang kan? Konsep kita kan karya itu beda. Saya setuju dengan Denny antara pekerja dengan pembuat karya. Saya setuju. Jadi kalau pekerja di bidang seni, dia otak mindsetnya pasti uang. Misalnya ada nih budget misalnya, ini duit nih kan gitu. Beda dengan orang yang pembuat karya. Pembuat karya karyanya sudah lahir, itu rasa batin. Kita kan batin. Betul. Jadi kalau uang banyak pun batin kita tidak tenang, itu tidak akan tenang juga. Tapi kalau kita misalnya, macam saya suka di puisi misalnya, saya melahirkan satu karya itu mau dihargai orang, tapi kita sudah kita mengeluarkan itu bahagia hati kita itu loh. Jadi kebahagiaan batin itu memang tidak bisa dibayar dengan apapun. Makanya kita santai, bawaannya santai. Jadi batin itu yang bermain. Gitu. Di seni itu batin gitu. Tapi profesi ini menjanjikan kan? Profesinya alhamdulillah sangat menjanjikan. Bisa lah ngopi 2 malam, 3 malam gitu kan. Ngopi gitu kan. Dia di antara CBE dengan tidak, di masa ngopi dia bilang ya. Tapi memang menjanjikan ya. Ya menjanjikan. Secara ilmu, secara materi juga menjanjikan. Kalau kita ibaratkan dengan ini kalau bukan kita memisahkan pekerjaan ini tidak bagus dengan mau bercakap dengan pekerjaan-pekerjaan, anggaplah buruh kasar misalnya maaf ya, itu mungkin satu hari mereka dapat 60.000, 70.000. Dengan kita bekerja tegak dengan pakaian yang steady, dengan setelan-setelan yang seandainya panitia minta baju warna ini, kita juga menyesuaikan gitu. Busana juga penting gitu kan. Dengan pekerjaan di tempat AC kita rapi, kenapa tidak kan gitu. Tempatnya dimuliakan, orang bertemu dengan orang-orang rezeki, bertemu dengan orang-orang besar juga ada. Karena jarang yang membooking kita itu orang biasa, pasti mereka-mereka yang punya acara besar. Dan belanja di pasar lebih murah. Oh iya. Abang MC katanya kan. Bisa kita beli abang MC. Gitu. Ke pasar sekali ya. Saya tadi juga ke pasar sering kalau ada pembagian abang MC, abang ini gitu kan. Ya, istilahnya harganya 20.000 jadi 18.000. Masya Allah. Lumayan kan 2.000 kan. Ibu ingat saya nggak sih?
Ya. Oke, asik dong ya dunia ini ya. Oke, asik. Alhamdulillah. Thank you Bang Icam. Sama-sama. Terus berkarya. Amin. Terus mendapatkan tempat yang terbaik di panggung. Tentunya tetap memberikan ilmunya kepada generasi muda. Dan sukses terus mengamalkan ilmu per-MC-annya. Dan kita mudah-mudahan bisa memberi contoh kepada generasi muda. Untuk memaksimalkan lagi penampilan, baik itu di panggung dan menyukseskan acara. Bagi pemakai jasa dari jasanya kita di dunia panggung, kami ucapkan terima kasih. Ini merupakan keluh kesah kita ya. Keluh kesah dari Bang Icam. Berarti sama ya? Sama dong, dia mewakili. Sebelum wawancara kita ini dulu, take down dulu. Oke, thank you dan terima kasih di channel Fatriani VJ. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.